Selamat datang di channel Blueprint Dunia. Di sini, kita menelusuri cetak biru di balik penemuan dunia. Bukan sekadar apa yang ditemukan, tetapi bagaimana, mengapa, dan dari kesalahan apa sebuah inovasi lahir. Kisah ini berawal dari sebuah benda yang nyaris tidak pantas disebut penemuan. Bentuknya sederhana, nyaris membosankan, tidak memiliki mesin, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak tampak menyelesaikan masalah apapun. Sebuah pegas logam panjang, melingkar, dan lentur. Ketika pertama kali diperlihatkan, ide ini tidak memancing rasa kagum. Justru sebaliknya, ia memancing tawa. Terlihat terlalu sepele untuk dianggap serius, terlalu bodoh untuk dipikirkan lebih jauh. Namun justru benda inilah yang kemudian menjadi salah satu mainan paling dikenal di dunia, bertahan lintas generasi, dan masuk ke dalam sejarah budaya populer manusia. Benda itu dikenal dengan nama Slinky. Pada awal 1940-an, dunia berada dalam kondisi yang jauh dari santai. Perang Dunia Kedua memaksa industri dan ilmu pengetahuan bergerak cepat. Fokus manusia saat itu adalah stabilitas, efisiensi, dan teknologi militer. Tidak ada ruang untuk ide-ide iseng, apalagi mainan. Di tengah atmosfer tersebut, seorang insinyur mekanik bernama Richard James bekerja di sebuah galangan kapal di Amerika Serikat. Pekerjaannya tidak berkaitan dengan hiburan. Ia bertugas mengembangkan sistem peredam getaran untuk peralatan sensitif di kapal laut. Masalah yang ia hadapi bersifat teknis, presisi, dan serius. Richard James bekerja dengan pegas baja, pegas panjang yang dirancang untuk menyerap energi dan menjaga keseimbangan. Di ruang kerja yang penuh alat dan logam, tidak ada satupun tanda bahwa sebuah penemuan ikonik akan lahir. Sampai suatu hari, sebuah kejadian kecil terjadi. Salah satu pegas jatuh dari meja kerja. Alih-alih langsung tergeletak di lantai seperti benda mati, pegas itu bergerak. Ia jatuh, lalu meluncur, seolah berjalan perlahan mengikuti ritme tertentu. Gerakannya tidak cepat, tidak spektakuler, namun cukup aneh untuk membuat siapapun berhenti sejenak dan memperhatikan. Pegas itu tidak melawan gravitasi, ia justru mematuhinya dengan cara yang tidak biasa. Bagi kebanyakan orang, kejadian itu tidak akan berarti apa-apa, sebuah kebetulan fisika yang bisa diabaikan. Namun bagi Richard James, ada sesuatu yang terasa berbeda. Gerakan itu terlihat alami, seimbang, dan entah mengapa menyenangkan untuk diamati. Ia mulai mengulanginya, menjatuhkan pegas dari ketinggian berbeda, mengamati bagaimana ia memanjang, menyisut, dan bergerak dengan pola yang konsisten. Tidak ada tujuan, tidak ada rencana besar, hanya rasa ingin tahu. Di titik inilah, ide Slinky mulai terbentuk. Bukan sebagai solusi, bukan sebagai produk, melainkan sebagai keanehan yang sulit diabaikan. Ketika Richard James mulai menceritakan pengamatannya, respons yang ia terima hampir selalu sama. Bingung, lalu tertawa kecil. Pegas yang bisa berjalan tidak terdengar seperti ide, tidak terdengar berguna, bahkan terdengar konyol. Tidak ada fungsi jelas yang bisa dijelaskan dengan cepat, tidak ada nilai praktis yang bisa dijual. Di mata banyak orang, ini bukan penemuan, melainkan gangguan kecil dalam proses kerja yang serius. Namun, ide-ide yang dianggap bodoh seringkali gagal bukan karena tidak bekerja, tetapi karena tidak cocok dengan ekspektasi zamannya. Richard James tidak langsung berpikir tentang bisnis. Ia tidak memiliki strategi pemasaran. Yang ia miliki hanyalah intuisi bahwa benda ini memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan secara rasional. Orang pertama yang benar-benar melihat potensi itu bukanlah insinyur, ilmuwan, atau investor, melainkan Betty James, istrinya sendiri. Betty tidak melihat Slinky dari sudut pandang teknis. Ia melihatnya dari sudut pandang manusia. Ia melihat bagaimana gerakan pegas itu memicu senyum. Bagaimana mata orang mengikuti pergerakannya tanpa sadar. Ada sesuatu yang memuaskan dalam kesederhanaannya. Betty menyadari bahwa tidak semua hal harus berguna untuk menjadi bernilai. Beberapa hal cukup menarik untuk diperhatikan. Ia juga yang memberi nama Slinky, sebuah kata yang terdengar ringan, lentur, dan tidak mengintimidasi. Nama yang tidak berusaha terlihat pintar. Dan justru karena itulah, nama itu bekerja. Langkah berikutnya adalah ujian paling jujur, memperlihatkan Slinky kepada publik tanpa penjelasan berlebihan. Richard James membawa Slinky ke sebuah department store dan mendemonstrasikannya langsung. Tidak dengan presentasi, tidak dengan janji, hanya membiarkan orang melihat apa yang terjadi saat pegas itu bergerak. Hasilnya tidak instan, tapi nyata. Orang berhenti, mereka memperhatikan, beberapa tersenyum, beberapa mencoba sendiri,
dan sebagian membeli. Slinky tidak perlu dibela, ia tidak perlu diyakinkan, ia cukup ditunjukkan. Dalam waktu singkat, ribuan unit terjual, bukan karena orang tahu apa gunanya, tapi karena mereka ingin memilikinya. Karena ada dorongan untuk terus melihatnya bergerak, jatuh, lalu kembali berdiri dalam bentuknya sendiri. Slinky menjadi mainan tanpa aturan. Tidak ada cara benar atau salah untuk dimainkan. Tidak ada kemenangan, tidak ada kegagalan, hanya proses. Dan justru disitulah letak kecanduannya. Secara ilmiah, Slinky adalah demonstrasi fisika sederhana. Ia memvisualisasikan gravitasi, energi potensial, dan elastisitas. Namun semua itu terjadi tanpa rumus, tanpa penjelasan, tanpa papan tulis. Slinky mengajarkan dengan cara yang tidak menggurui. Ia membiarkan manusia menemukan sendiri rasa ingin tahunya. Itulah sebabnya Slinky bertahan. Ia tidak tergantung tren. Ia tidak membutuhkan pembaharuan. Ia tidak menjadi usang. Dari anak-anak hingga orang dewasa, dari rumah hingga ruang kelas, Slinky terus relevan. Ia bahkan digunakan dalam eksperimen ilmiah dan demonstrasi fisika di ruang hampa. Sebuah mainan yang lahir dari kecelakaan kecil berubah menjadi alat pembelajaran lintas disiplin. Namun di balik kesuksesan itu, kehidupan penciptanya tidak selalu stabil. Richard James akhirnya menjauh dari bisnis Slinky. Keputusan hidup, keyakinan pribadi, dan pilihan yang kompleks membuatnya meninggalkan ciptaannya sendiri. Slinky hampir menghilang. Sekali lagi, peran Betty James menjadi krusial. Ia mengambil alih bisnis, menjaga kualitas, dan memastikan Slinky tetap sederhana, tanpa inovasi berlebihan, tanpa upaya membuatnya lebih pintar dari yang seharusnya. Keputusan itu menyelamatkan Slinky. Kisah Slinky mengajarkan satu hal yang sering diabaikan, bahwa ide besar tidak selalu terlihat cerdas di awal. Beberapa bahkan terlihat memalukan, terlalu sederhana, terlalu bodoh. Namun ide yang bekerja tidak selalu perlu pembelaan. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Jika Anda menyukai kisah seperti ini, kisah tentang penemuan yang lahir dari kesalahan kecil dan keberanian untuk tidak langsung mengabaikannya, maka pastikan untuk subscribe ke Blueprint Dunia. Karena di balik banyak benda sederhana di sekitar kita, tersembunyi cerita panjang tentang kegagalan, tertawa, dan intuisi yang memilih untuk tidak menyerah. Dan terkadang, ide yang paling ditertawakan justru adalah ide yang paling bertahan lama.